Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pujati dari kelas KPI 5B di mata kuliah Komunikasi Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu apa itu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi berupa lambang, simbol, atau kegiatan yang bersifat politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan dan cara berpikir serta merubah sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur dari komunikasi politik. Yang pertama ada komunikator komunikasi politik, yang kedua ada komunikan komunikasi politik, yang ketiga ada isi atau pesan dari komunikasi politik itu sendiri, dan yang keempat ada media komunikasi politik. Setelah itu ada efek dari komunikasi politik, dan yang terakhir adalah sumber dari komunikasi politik. Tujuan komunikasi politik berhubungan dengan pesan politik yang akan disampaikan, yaitu seperti informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan public opinion atau pendapat umum, dan menjawab pertanyaan dan tuduhan lawan politik. Menurut Arifin 2003, terdapat tujuan komunikasi politik, yaitu yang pertama membangun citra politik, yang kedua membangun dan membina pendapat umum, dan yang terakhir mendorong partisipan politik. Materi selanjutnya yaitu dimensi komunikasi politik atau kaitannya komunikasi politik dengan aspek lainnya. Yang pertama yaitu komunikasi politik dan sistem politik. Yang kedua komunikasi politik dan ideologi politik. Yang ketiga komunikasi politik dan ideologi dan budaya politik, dan yang terakhir yaitu komunikasi politik dan partai politik. Materi selanjutnya yaitu paradigma komunikasi politik. Paradigma adalah sudut pandang terhadap sesuatu dalam ilmu komunikasi. Paradigma ilmunya berkembang sangat pesat. Selain komunikasi sebagai ilmu sosial yang terus berkembang, paradigma yang mempengaruhi ikut berkembang secara revolusioner. Ada 4 paradigma, yaitu yang pertama paradigma mekanistis, yang kedua ada paradigma psikologis, yang ketiga ada paradigma interaksional, dan yang terakhir ada paradigma pragmatis. Dan materi yang terakhir yaitu adalah teori komunikasi politik. Teori komunikasi politik ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada teori jarum hipodinamik, yang kedua ada teori halayak kepala batu, yang ketiga ada teori empati dan homofili, dan yang terakhir adalah teori informasi nonverbal. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.